Oh, ternyata kan, kalian bisa tarik kenapa, alasan apa yang mendasari bahwa aluminium fluorida ini layak untuk didirikan. Ya, saya tahu. Tapi kan langsung aja kenapa harus nggak fokus ke aluminium fluorida, sedangkan kalian kan maksudku iki gak penting ngono lho sing situ. Sing penting iku kegunaan aluminium fluorida mau buat apa, di Indonesianya gimana, sehingga itu yang menjadi latar belakangmu. Nggak usah pakai ini. Eh, aku sejak kapan sih ngajarin PPK pakai ini? Halo? Kalian pernah ikut saya PPK kan? Iya, Bu. Hmm. Apakah saya pernah mengajari kalian menggunakan teori ini? Tidak. Saya ngajari kalian kan pakai discounted flow kan. Kenapa saya pakai Iya. discounted flow? Karena dari discounted flow itu kita tahu perkembangannya berapa. Tren perkembangan ternyata dari pertumbuhannya berapa. Dia mengalami penurunan apa? Tambahan. Seiring kan? Iki lek gak ono sing jawab gak usah bimbingan ae maren. Aku yo kesel kok. Kalian ya bimbingan opo gak? Gak dijawab. Iya, Bu. Tak tinggal turu ae maren, aku yo kesel. Tak tunggu dari tadi juga. Mate aku. Dari ini ditaruh, namanya dicari persen pertumbuhan per tahunnya. Itu berapa, nanti dari persen pertumbuhan itu dirata-rata. Kemudian pakai rumus F sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N. N adalah tahun yang kita inginkan dikurangi tahun data terakhir. Yang sebelum P-nya tadi itu adalah data tahun akhir itu berapa. Irfani masih nyimpen PPT saya nggak? Masih, Bu. Ada kan? Nah Iya, itu. ada. Mungkin saya sedikit meluruskan. Jadi mungkin dari Mas Dani itu pakai cara yang sebelumnya ada di referensi kita gitu, Bu. Jadi tidak pakai yang caranya Budian gitu. Jadi ada sedikit miskomunikasi di situ gitu, Bu. Ya kan nek podo lek dipodhokno mbek referensine kan jenenge kari ngeblok. Makanya kan kita harus Iya, membedakan. Karena saya cari ini, karena ini nanti yang dilaporkan tuh adalah yang ini gitu loh. iya, Bu. Dilaporkan di PDDT-nya tuh ini gitu loh. Jadi kalau sama ini, jangan 2027, 2027 kan masih besok. Udah tinggal berapa tahun lagi? 2 tahun lagi kan? Iya, Bu. Jadi nggak gini lagi. Terus setelah Iya, kan Bu. dari data ini, dari data ekspor, impor, saya tak lare, rek. Kon melok BPK sih? Ikut, Bu. Melok kan?
Kon Iya, tak bener. kei opo, Ir? Eee, iya, Bu, kalau Nilaimu tak kei opo? waktu itu, Bu. Tak anulir ah? Enggak, Bu. Jadi dapat Jadi apa? Kismonik dapat apa? amin kayaknya, Bu, dulu. Nah, itu kan. Ini udah saya bolak-balik ini kan. Dengan ini kalian prediksikan dulu dari tahun ke tahun ini kalian prediksikan ke 2000 berapa, jangan 2027 lah, gantilah 2030-an lah, sih make sense. Wong kalian loh baru 2025 kan ngerjakannya. Oke. Dari situ kalian proyeksikan dulu ke 2030 untuk data ekspornya ini berapa. Data ekspornya berapa. Terus habis gitu kalian proyeksikan lagi pada tahun untuk data produksi di pada kira-kira 2030 itu berapa. Terus nanti konsumsi juga sampai itu akhirnya masih ingat teori mass balance-nya, kapasitas balance-nya adalah in sama dengan out di dalam suatu peredaran negara. Mosok ya aku kuliah rek. Kalian itu gak pernah lek kuliah ngono iku gak tau ndunuti materine dosen-dosen ta, Rek? Menurut, Bu. Kan dari data ini, suatu peredaran itu kan ada impor, berarti yang masuk dalam peredaran itu yang masuk dalam suatu negara itu adalah yang satu adalah impor, produksi yang akan datang sama produksi yang saat ini. Sedangkan yang keluar apa dari yang keluar dari sebuah negara ada ekspor sama konsumsi dalam negeri. Nah, ini bikin mass balance, berarti in-nya apa? Yang in itu adalah import, eee, produksi yang akan datang, kita cari, sama produksi saat ini. Yang keluar apa? Ekspor, impor, sehingga kalian bikin mass balance, akhirnya nanti yang ketemu adalah M3 sama dengan M4, itu adalah dengan konsumsi, dikurangi dengan impor, dikurangi dengan produksi saat ini. Nah, untuk memprediksikannya tadi dari setiap data yang kalian punya, kalian kan pakai ini. F ini yang kita prediksikan, data yang akan kita prediksikan di tahun 2000 sekian. Oke, P di sini adalah jumlah barang yang ada di akhir tahun data kalian. Satu 1 plus I. I ini adalah rata-rata pertumbuhan. N adalah selisih tahun. Kalau punya kalian berarti umpama kalian 2030, berarti 2030 kurangi 2024 yang kalian data. Oh, ternyata eksporku sakmene, imporku sakmene. Saya ketemu, oh kira-kira produksi yang akan datang itu diperkirakan itu segini, M3 saya segini. Dan apakah itu semua dipakai? Tidak, hanya diambil maksimal 40%. Kira-kira buat apa? Kenapa kita ambil 40%? Selain itu, iki mbok yo diedit to, Rek, Rek yo. Kon carry copy paste iki gak iki?
Gak di iki ta, Rek? Saya minta, setiap kan ada 3 proses kan, ada low bulk, densitas, ada dry process, ada floors apa ini, floors mbok yo koyo ngene, saya nggak ngerti apakah kita berbeda, apa namanya, berbeda word sehingga ini kayak gini, ini masih biru, ini spasinya nggak 1,5, dan usahakan iki sing nggarap sapa? Bab 1 siapa yang ngerjakan? Mbok yo diedit oleh ini berapa? Ya kamu mau ngerjakan berapa kali? Kenapa nggak dibaguskan sekali? Kan bab 1, bab 2 kan tidak sekalian ngedit gitu loh. Mungkin nanti kan kalau dari bahannya apa, sifat bahan dan produk. Ini bahan dan produk ini kalian muncul di latar belakang. Di latar belakang itu kena dari hasil dari proses pembuatan aluminium fluoride ini menghasilkan apa, selain menghasilkan aluminium fluoride, dia menghasilkan produk samping apa, sehingga kalian bisa masuk ke sifat bahan dan ini nyambung. Karena di sini adalah sifat bahan baku, oke, di bahan bakunya apa, terus ini bahan bakunya, terus produk sampingnya, produk utamanya apa, produk sampingnya apa. Udah, ini udah benar, cuma di atas harus singgung kenapa, produknya apa namanya, sorry, dari bahan bakunya apa saja menghasilkan dari prosesnya menghasilkan produk utama dan produk samping berupa apa, sehingga dari jadi itu masuk ke sifat produk dan bahan ini. Iki wis iki datamu wis apik, cuman saya nggak mau pakai data ini. Karena tidak tahu tren pertumbuhannya berapa. Nah, wis. Dari sini tarik udah ketemu 2000, umpamanya kita kerjakan 2030, masukkan ke data M sehingga data kebutuhan aluminiumnya berapa. Kenapa kamu kenapa kok kita biasanya mengambil maksimal 40%? Karena semakin tinggi kapasitas yang kita pakai, maka modal yang akan kita butuhkan itu semakin besar. Karena peralat kita butuh, kalau semakin besar kapasitas, berarti kita butuh kapasitas alat yang besar juga. Kalian boleh untuk pabrik baru, kalian boleh maksimal 40%. Nggak sampai 40% pun juga boleh. Ini nanti tolong sumbernya dari mana ya? Terus yang bab 2, oke, masing-masing proses ini, kalian kalau bisa tambahkan, kalian bisa cari di Faith and Chaos atau dari US Patenmu atau dari mana, di sini pasti ada blok diagramnya. Karena dari blok diagramnya kita tahu blok diagramnya itu nanti kita bisa gampang untuk menarik ke flowsheet-nya.
Jadi kan ini ada US paten produksi asam florida dengan metode low bulk density. Nah, ini berarti di sini dikasih apa namanya, dikasih blok diagramnya apa. Begitu juga yang pakai proses. Terus habis gitu sama, dari situ baru oke, kita masuk seleksi proses. Dari seleksi proses itu kita tahu, oh dari bahan bakunya ini, yield-nya berapa, densitasnya iki wis bener caranya. Nah, wis. Melalui tabel apa? Disebutkan. Ojo melalui tabel perbandingan apa, kita nggak ngerti. Kita harus jelas ini berapa. Dari proses bahan ditinjau dari proses bahan ditinjau dari bahan baku proses satu nanti mungkin ada resumnya. Jadi dilihat kan dari bahan baku proses ini mudah didapat apa namanya bahan baku ini mudah didapat atau tidak. Nah ini apa